Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sona Belajar. Pada hari ini, saya akan membahas tuntas latihan 1.3 dari halaman 30 sampai dengan halaman 31. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal nomor 1. Tentukan pasangan faktor, serta faktorisasi prima dari bilangan-bilangan di bawah ini. Sebelum kita bahas teman-teman, saya ingatkan lagi, pasangan faktor itu adalah dua bilangan yang kalau dikalikan, hasilnya bilangan tersebut. Ingat, ada yang positif dan ada yang negatif. Faktor itu bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Sedangkan faktorisasi prima, itu cara kita menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian angka-angka prima saja. Yang A, pasangan faktor dari 13 ada 1 dan 13. 1 dikali 13 itu hasilnya adalah 13. Terus ada negatif 1 dan negatif 13. Negatif 1 dikali negatif 13 hasilnya adalah 13. Faktor dari 13, 1, 13, negatif 1 dan negatif 13. 13 dibagi 1 hasilnya 13. 13 dibagi 13 hasilnya 1. 13 dibagi negatif 1 hasilnya adalah negatif 13. Dan 13 dibagi negatif 13 hasilnya adalah negatif 1. Semua pembaginya habis tanpa sisa teman-teman. Faktorisasi prima dari 13. Nah ingat ya teman-teman, karena 13 adalah bilangan prima, maka faktorisasi primanya adalah 13 itu sendiri dan 1. Jadi kalau kita buat pohon faktornya, 13 kita bagi dengan 1, hasilnya adalah 13. Jadi faktorisasi prima dari 13 adalah 1 dikali 13. Yang B, pasangan faktor dari 18 adalah 1 dan 18, 2 dan 9, 3 dan 6. 1 dikali 18, 18, 2 dikali 9, 18, 3 dikali 6 juga 18. Terus ada pasangan negatifnya juga teman-teman. Negatif 1 dan negatif 18, negatif 2 dan negatif 9, serta negatif 3 dan negatif 6. Faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18, serta negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 18. 18 dibagi 1, 18, 18 dibagi 2 adalah 9. Jadi 18 dibagi semua angka ini hasilnya pasti habis tanpa sisa. Faktorisasi prima dari 18, kita buat pohon faktornya teman-teman. 18 kita bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi 3 hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Yang C, pasangan faktor dari 28. Ada 1 dan 28, 2 dan 14, dan 4 dan 7. Terus ada pasangan negatifnya juga, negatif 1 dan negatif 28, negatif 2 dan negatif 14, serta negatif 4 dan negatif 7. Faktor dari 28 itu adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28, serta bilangan-bilangan negatifnya. Sama seperti tadi teman-teman, kalau 28 dibagi semua angka ini, hasilnya pasti habis tanpa sisa. Jadi faktorisasi prima dari 28, kita buat pohon faktornya teman-teman. 28 kita bagi 2, hasilnya 14. Terus 14 kita bagi 2, hasilnya 7. Maka faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7, atau 2 pangkat 2 dikali 7. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Klub Sains beranggotakan 24 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki. Hari ini, siswa klub Sains akan melakukan percobaan menarik, sehingga pelatih klub akan membagi anggota menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi jumlah yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki. Berapa jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk? Nah, teman-teman,
Untuk tahu apakah ini soal EPB atau KPK, kita lihat kata kuncinya di sini teman-teman. Jumlah kelompok paling banyak. Ingat teman-teman, ini adalah ciri khas soal EPB. Jumlah paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, itu kita harus mencari EPB-nya. Jadi sekarang kita cari faktorisasi prima dari 24 dan 32. 24 kita bagi 2 itu 12, 12 kita bagi 2 itu 6, 6 kita bagi 2 itu 3. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang kita cari faktorisasi dari 32. 32 dibagi 2 itu 16. 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. 8 dibagi 2 itu 4. 4 dibagi 2 itu 2. Jadi faktorisasi prima dari 32 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 5. Untuk mencari EPB, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Faktor yang sama di sini hanya angka 2. Dan pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 3. Jadi EPB dari 24 dan 32 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah kelompok yang paling banyak yang dapat dibentuk adalah 8 kelompok. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Arjuna bersepeda setiap 12 hari dan berenang setiap 14 hari. Ia melakukan kedua jenis olahraga tersebut hari ini. Berapa hari dari sekarang Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan? Nah teman-teman, di soal ini sudah jelas kita disuruh mencari KPK karena ada kata kunci secara bersamaan. Ingat teman-teman, soal KPK itu mempunyai ciri khas menyatakan kapan kejadian akan berulang atau kapan mereka akan bersamaan lagi. Itu tandanya kita harus mencari KPK-nya. Jadi sekarang kita cari faktorisasi prima dari 12 dan 14. 12 dibagi 2 itu 6, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau dapat kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Faktorisasi dari 14, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Jadi faktorisasi prima dari 14 adalah 2 dikali 7. Untuk mencari KPK, kita ambil semua faktor prima yang ada, dan jika ada yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. Di sini faktor primanya adalah 2, 3, dan 7. Pangkat terbesar untuk 2 adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Jadi KPK dari 12 dan 14 adalah 84. Jadi Arjuna akan bersepeda dan berenang lagi secara bersamaan dalam 84 hari dari hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Sasa memanggang 30 kue nastar dan 48 kue kastengger untuk diberikan kepada teman-teman di sekolah. Dia ingin membagi kue ke dalam wadah plastik sehingga setiap wadah memiliki banyak kue yang sama untuk setiap jenis kue. Jika dia ingin setiap wadah memiliki kue sebanyak mungkin, berapa banyak wadah plastik yang harus Sasa siapkan? Nah teman-teman, di soal ini sudah jelas kita disuruh mencari EPB karena ada kata kunci berapa banyak. Jadi sekarang kita cari faktorisasi prima dari 30 dan 48. 30 dibagi 2 hasilnya 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5.
Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 48. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 4 dikali 3. Untuk mencari EPB, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu 2 dan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi EPB dari 30 dan 48 itu adalah 6. Jadi wadah plastik yang harus Sasa siapkan sebanyak 6 buah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. 3 buah bus sekolah tiba di tempat pemberhentian bus setiap 6 menit, 10 menit, dan 15 menit. Jika bus berangkat bersamaan, yaitu pukul 6:30 pagi, maka pukul berapa ketiga bus tersebut berhenti secara bersamaan berikutnya? Nah teman-teman, di soal ini sudah jelas kita disuruh mencari KPK, karena ada kata kunci secara bersamaan. Jadi sekarang kita cari faktorisasi prima dari 6, 10, dan 15. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 10 adalah 2 dikali 5. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Untuk mencari KPK, kita ambil semua faktor prima yang ada dengan pangkat terbesar. 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Jadi KPK dari 6, 10, 15 itu adalah 30. Jadi bus tersebut berhenti secara bersamaan setiap 30 menit. Jika berangkat pada pukul 6.30, maka bus berhenti secara bersamaan pada pukul 7. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian refleksi. 1. Apakah saya dapat menjelaskan bilangan apa saja yang termasuk dalam bilangan bulat? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, perlu teman-teman tahu, 0 dan bilangan bulat positif itu disebut sebagai bilangan caca. Jadi bilangan caca juga termasuk ke dalam kelompok bilangan bulat. Nomor 2, apakah saya dapat menjelaskan apakah sifat komutatif dan sifat asosiatif berlaku pada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat? Ingat teman-teman, sifat komutatif dan sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan operasi perkalian saja. Sedangkan pada operasi hitung pengurangan dan pembagian, sifat tersebut tidak berlaku. Jadi sifat komutatif dan sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan operasi perkalian saja. Nomor 3, apakah saya dapat membedakan EPB dan KPK? EPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Sedangkan KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari kelipatan beberapa bilangan tertentu. Jadi teman-teman ingat triknya. Kalau soal menanyakan paling banyak, sama banyak, atau jumlah yang sama, kita cari EPB. Tapi kalau soal menanyakan kapan kejadian akan berulang atau kapan mereka akan bersamaan lagi, kita cari KPK-nya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan saya untuk latihan 1.3 dari halaman 30 sampai 31. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman lebih paham tentang materi bilangan bulat, EPB, dan KPK. Ingat ya teman-teman, matematika itu makin sering dilatih, makin terasa mudah. Jadi jangan bosan untuk terus mencoba soal-soal latihan di rumah. Kalau ada bagian yang masih membingungkan, silakan tonton ulang videonya sampai benar-benar paham. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini di Zona Belajar. Tetap semangat, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.